Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bersama Petung Sewu Channel, kami saat ini masuk ke dalam kebun tebu ya. Ini adalah kebun tebu, masih belum panen, bisa dilihat sangat rapat sekali tanaman ini, sehingga kami harus masuk terus. Nah, kami akan mencari keberadaan dari isi sebuah istana ya, diduga merupakan istana Majapahit yang masa terakhir Girindrawardhana. Bahasanya di sini ada penghuninya, tapi kita orang kasar, jadi nggak tahu penghuninya gimana, saya nggak tahu. Terus ada mitos lagi Pak, katanya untuk mendaki gunung ini dilarang untuk berkeluh kesah atau ngersulo. Gitu. Nah iya, sebetulnya nggak boleh. Terus satu pakai baju merah itu nggak boleh. Nah, itu larangan dari nenek moyang kita. Kalau yang sudah terlanjur gimana Pak kira-kira? Harus berganti dulu. Seperti itu. Mohon maaf. Harus mohon maaf. Ini kan tahu Pak ya. Iya. Aku juga. Jadi nantinya ini pos 2 Satrumanggung, nanti ada pos 3 yang namanya Eyang Bakabul. Di atas juga Sri Menganti. Terus ada lagi yang Mintorogo. Terus ada lagi yang Dewi Suprabawati, terus yang Panji Saputro, yang Celeng Serenggi, juga yang Ngandisari, Mundisari. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita coba. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah putunipun sowan, selain kemudian melestarikan peradaban masa lalu, mengambil pelajaran dari pengalaman leluhur di masa lalu dalam menata masyarakat yang sangat luas ini, kita juga mengambil kebijakan-kebijakan dan edukasi tentunya ya. Jadi kita berada di situs Satrio Manggung. Di sini kita menemukan 3 buah altar dalam bentuk sebuah candi kecil. Jadi struktur candi ini memang diduga pada masa kerajaan Majapahit, terutama masa kerajaan Majapahit akhir, sebagaimana kemudian angka tahun yang ditemukan di situs Indrakila atau situs Indrakila tahun 1456 Masehi. Itu masa-masa akhir Majapahit, di mana di Majapahit diperintah oleh Bre Pengker Girisahwardhana ya, yaitu yang merupakan kakek dari Raja Majapahit terakhir, yaitu Girindrawardhana Diyaranawijaya. Ayahnya sendiri bernama Girindrawardhana Dyasuraprabawa. Situs ini ada 3 buah situs yang sangat suci ini. Memang pada masa kerajaan Majapahit berlandaskan sendi-sendi kehidupannya dengan tradisi agama Hindu dan Buddha, terutama Siwa Siddhanta dan Buddha Mahayana. Maka 3 buah candi dalam satu cungkup ini kita akan diduga merupakan simbol dari Trimurti ya, Trimurti, yaitu dewa tertinggi dalam agama Hindu, karena nanti di lereng-lereng akan kita dapati beberapa arca Ganesha. Artinya jalur ini merupakan jalur moksa para penganut Siwa Siddhanta. Maka kemudian jika ada 3 buah candi kecil ini diduga memang sebuah simbol adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Atau kemudian Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan tengah yang utama adalah Dewa Siwa, para penganut Siwa Siddhanta ya, atau Trimurti. Dewa Brahma sendiri dalam tradisinya merupakan dewa pencipta alam semesta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta, dan Dewa Siwa merupakan dewa perusak alam semesta. Di sini sangat kental dengan cerita Arjuna Wiwaha, sehingga situs-situs yang ada di atas nanti kita akan mendapatinya dalam Kazana Kasusastran Arjuna Wiwaha yang ditulis pada masa Kahuripan, masa Airlangga oleh Empu Kanwa tahun 1030 Masehi. Ya, Arjuna Wiwaha ini sebenarnya saduran dari kitab Wanaparwa, bagian dari kitab Mahabharata ya, yang diceritakan bahwasanya Arjuna sedang bertapa. Sehingga di sana kemudian kita akan mendapati beberapa titik situs itu. Ada yang bernama situs Mintaraga, nama lain dari Arjuna Wiwaha, karena dalam masa-masa Yogyakarta atau Mataram Islam, kitab Arjuna Wiwaha ini kemudian ditulis ulang dan dirubah menjadi Arjuna Mintaraga.
Sedangkan kemudian situs yang utama seperti piramid adalah situs Dewi Suprabawati. Ini merupakan salah satu nama bidadari yang telah menggoda dari 7 bidadari yang menggoda pertapaan Arjuna, termasuk Celeng Serenggi yang kemudian dipanah oleh Pertapatua dan Arjuna sekaligus, yang ternyata Pertapatua tadi adalah Dewa Siwa. Begitu juga kemudian Panji Putra, masih berhubungan dengan era Majapahit, tentang Pangeran Panji pengembaraan mencari ilmu bernama Chandra Kirana ya, mencari ilmu kesempurnaan gitu ya, sampai kemudian menggapai muksa. Di mana kemudian titik awal sebagaimana cerita tradisi bernama Satrio Manggung, seorang kesatria laki-laki yang sedang kemudian memanggungkan burung perkutut putih, yang artinya adalah ini adalah tahapan awal para Pertapatua maupun para pangeran muda dalam tahapan mencari ilmu di gunung, maupun para pensiunan hendak menyempurnakan catur asrama ya, catur asrama Brahmacara, Grahasta, Wanaprasta, dan Sunyasa hendak mencapai muksa di atas puncak Gunung Ringgit. Ini melalui tahapan yang pertama di Satrio Manggung ini, guna menyucikan segala hati serta kemudian melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan duniawi ya. Nah, diduga memang di sini adalah tahapan awal bagaimana kemudian disimbolkan sebagai Satrio Manggung, seorang laki-laki suci yang kemudian memanggungkan burung perkutut putih. Putih artinya adalah kejernihan hati dan pelepasan diri dari segala ikatan-ikatan duniawi. Ya, semoga kemudian bermanfaat. Situs ini tetap lestari, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya teman-teman, kita sepertinya sudah sampai ya, setelah melakukan perjalanan dari bawah sekitar 3 jam. Dan di sini kita sudah nyampe di sebuah gerbang. Nah, ini sudah masuk di area sakral atau area keramat. Mantap. Jadi ini ya 4 hari berada di sini. Luar biasa. Luar biasa Bapaknya. Tetap semangat Pak, hati-hati. Ya. Iya kawan-kawan. Saya akan Bawa iki kok balane menang. Alhamdulillah. Pak. Oke. Rahayu. Ayo. Alhamdulillah. Pertapaan Indrokilo. Bapaknya saking mriki Kertosono. Oh, dari kemarin malam, Mbak, nginep. Sama Rabu. Oh, dari Rabu. Sudah berapa kali, Pak, ke sini, Pak? Ya, setiap 1 bulan sekali lah. 1 bulan sekali. Wih. Hebat ya. Setiap 1 bulan sekali pergi ke sini. Meskipun ini berada di puncak gunung gitu. Nah, ini masuk di kawasan sakral, area sakral. Keadaannya sangat berkabut, makanya tadi Istana di atas mulai dari sekitar 1 kilo dari sini itu kabutnya sudah mulai turun, dan saat ini kabutnya sudah banyak sekali ya, seperti ini. Kabut. Mohon maaf ya, sehingga tayangan di sini di kamera tidak begitu jelas karena memang kabutnya sudah mulai turun. Nah, ini ya, kelihatan kan gumpalan-gumpalan kabutnya. Kalau kita lihat di sini sebetulnya bisa ya untuk melihat yang di bawah sana keadaannya seperti apa, tapi karena berkabut sudah tidak bisa. Nah, ini gelap. Ini sebetulnya kita bisa lihat keadaan yang di bawah. Wih, sayang kabutnya turun. Tapi memang fenomena seperti ini sudah biasa berada di sebuah pegunungan.
Nanti kita coba masuk ke sana untuk melihat-lihat apa saja yang ada di dalam sana. Yang jelas tempat ini merupakan tempat sakral, tempat yang dikeramatkan. Nah, untuk ketika teman-teman nyampe di sini sudah disediakan Padepokan Sukmo Limo Indonesia. Kita bisa rehat di sini, ya, atau bisa bermalam di sini. Turun. Ada pohon yang cukup besar di tengah sana. Dingin. Di sini terdapat sebuah cungkup namanya Eyang Kabut Sri Menganti. Kita coba review nanti apa dan sejarah apa yang bisa dipetik dari Eyang Kabul atau Sri Menganti ini. Kami berada di pertapaan Indrokilo Bengawan Cipto Ning di ketinggian 1413 mdpl. Di sini terdapat jalur untuk menuju ke tempat sakral juga, ya. Dan di sini terdapat sebuah pos yang bisa nanti teman-teman sekedar istirahat. Terus di sebelah sini adalah jurang. Dan sebetulnya kita bisa lihat keadaannya di bawah karena kabutnya saat ini turun. Jadi keadaannya sudah mulai redup begitu. Terus ini ada tempat baru yang sepertinya dulu ini merupakan lereng begitu, terus diratakan seperti ini, mungkin untuk warung atau apa ya, kurang tahu. Dan kalau kita lihat dari Gunung Ringgit ini secara lapisan-lapisan tanahnya sepertinya ada lapisan tanah biasa, terus terdapat sebuah batu. Nah, batunya seperti ini, beda ya, kayak semacam batu belerang gitu. Nah, seperti ini.